Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 91 dan 92 dalam materi pembelajaran daring Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9. Untuk kelas 9, materi yang akan kita pelajari pada semester 1 adalah sistem reproduksi manusia, yang kedua sistem perkembangbiakan, yang ketiga pewarisan sifat, yang keempat listrik statis, dan yang terakhir adalah listrik dinamis. Jadi ada 5 bab. Ada 5 bab yang akan nanti kita pelajari selama semester 1. Kita masuk bab yang pertama, yaitu tentang sistem reproduksi manusia. Pada sistem reproduksi manusia ini ada 3 bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pembelahan sel, yang kedua adalah struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, yang ketiga adalah kesehatan organ reproduksi manusia. Baik, kita menuju ke pembelahan sel. Yang pertama adalah tentang pembelahan sel. Pada tubuh manusia dewasa, itu memiliki kurang lebih sekitar 100 triliun sel-sel yang ada dalam tubuh manusia. Untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan memperbaiki jaringan yang rusak, kita selalu mengandalkan pembelahan sel setiap hari. Jadi sel-sel yang ada dalam tubuh kita itu setiap harinya melakukan pembelahan. Inilah yang disebut dengan pembelahan sel. Jenis-jenis pembelahan sel itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah mitosis, yang kedua adalah meiosis. Tapi pada kali ini yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan sel secara mitosis itu diartikan sebagai suatu tipe pembelahan sel yang ditandai dengan suatu sel tunggal atau sel induk yang membelah untuk menghasilkan 2 anakan atau 2 sel anak yang identik ya, perlu dicatat, yang identik dengan secara genetiknya, dengan induknya. Pada pembelahan sel mitosis ini, jumlah kromosom sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Pada tahapan-tahapan pembelahan mitosis itu melalui 5 tahapan. Tahapan yang pertama adalah interfase. Tahapan yang kedua adalah profase. Tahapan yang ketiga adalah metafase. Tahapan yang keempat adalah anafase. Serta yang kelima, tahapannya adalah telofase. Baik, tahapan-tahapan itu apa saja penjelasannya? Yang pertama adalah tahapan interfase. Pada tahapan interfase ini, sel inti mempersiapkan diri untuk pembelahan lagi. Sel inti mulai mengadakan persiapan dengan mengumpulkan materi dan energi. Akhirnya pembelahan secara mitosis menghasilkan 2 anakan. Nah, pada tahapan yang paling lama dalam siklus sel adalah tahapan interfase. Ini prosesnya, ada 3 tahapannya. Tahapan G1 terjadi pembentukan organel-organel sel dan pertumbuhan sel. Kemudian melalui tahapan yang kedua, tahapan S, terjadi replika DNA-nya. Sehingga antara anak dengan induknya, dengan orang tuanya, itu selalu identik DNA-nya. Kemudian setelah melalui tahapan fase S, akhirnya menuju ke tahapan G2. Ini terjadi pertumbuhan organel. Nah, pada
Pada tahapan selanjutnya setelah interfase adalah tahapan profase. Pada tahapan ini benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatid. Sebenarnya pada tahapan profase ini ditandai dengan hilangnya membran inti. Benang-benang spindel mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran atau aster. Fase selanjutnya setelah profase adalah metafase. Pada metafase, membran inti sudah menghilang. Kromosom berada di daerah ekuator dengan sentrometernya. Ini adalah daerah ekuator. Setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentrometernya. 2. Pada fase metafase ini ditandai adalah kromosom berjajar di daerah ekuator. Ini ciri khasnya, ciri-cirinya. Dia berjajar di daerah ekuator. Kromosomnya berada di daerah ekuator, sejajar. Setelah melalui tahap metafase, maka tahap selanjutnya adalah tahap anafase. Pada tahap anafase ini benang-benang spindel mulai memendek. Kromatid menuju kutub yang berlawanan. Yang satu ke arah utara, yang satu ke arah selatan. Pada fase anafase ini ditandai kromosom ditarik oleh benang gelondong. Benang gelondong ini yang menarik kromosom. Sehingga terjadilah pembelahan sentromer. Ini sudah terjadi pembelahan. Setelah melalui tahap anafase, maka tahap selanjutnya yaitu tahap telofase, tahapan yang terakhir. Nah, pada tahapan yang terakhir ini, kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Tadi kan terbelah. Sebelumnya pada tahap anafase tadi, itu dia udah mulai menuju ke arah yang berlawanan. Yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Nah, pada telofase ini, kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Sudah memisah. Pada fase ini ditandai dengan terjadi pembelahan pada sitoplasma sehingga menghasilkan 2 buah sel yang sama. Ya. Pada bagian ekuator ini terjadi lekukan sehingga dia akan membelah menjadi 2 bagian yang sama. Dan 2 bagian ini sama identik dengan induknya. Ini adalah fase-fase pembelahan sel secara mitosis. Dan ini terjadi pada tubuh kita, pada sel-sel tubuh kita, yang tanpa kita sadari, mereka bekerja tanpa diperintah. Ini tahapan-tahapan pembelahan mitosis. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas pembelahan secara meiosis. Nah, untuk pembelahan mitosis ini, saya cukupkan pembahasannya. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian buka LKS kalian halaman 3 tentang pembelahan mitosis. Silakan kalian baca, kemudian kalian rangkum kembali fase-fase pada pembelahan mitosis. Nanti di pertemuan yang akan datang akan ada perintah untuk mengumpulkan rangkuman IPA. Jadi nanti di pertemuan yang akan datang akan ada perintah kalian untuk mengumpulkan tugasnya dalam bentuk buku. Jadi jangan nunggu nanti soalnya tugasnya dikumpulkan kapan? Mulai sekarang dicicil. Rangkum pada halaman 3 tentang pembelahan mitosis. Demikian materi tentang pembelahan sel, khususnya
pembelahan secara mitosis. Dengan artian, sebelum saya tutup, bahwa pada pembelahan mitosis di sini itu sel indukan, ya, sel indukan dia akan membelah menjadi dua yang identik sama dengan indukannya. Itu inti dari mitosis pada hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang dengan materi pembelahan sel meiosis. Sekian. Jangan lupa tugasnya untuk merangkum mitosis, pembelahan mitosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.